Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita, taklim rutin kita, membaca dari kitab atau risalah yang berjudul Sittatul Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran penting dari sirah yang ditulis oleh Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan risalah ini dikumpul dari kitab Ad-Durarus Saniyah. Kita masuk di poin yang ke-5. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mawdi'ul khamis, qissatul hijrati wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha walakin muradun al-ana mas'alatun min masailiha wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Falamma kharaju ila badrin kharaju ma'al musyrikin karihin faqutila ba'duhum birramyi warrami la ya'rifuhu falamma sami'a as-sahabatu minal qatla fulanun wa fulanun syakku alaihim wa qalu qatalna ikhwanana fa anzalallahu innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira illa almustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Masih ada lanjutannya, tapi sampai di situ dulu kita baca. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, tempat yang kelima dari pelajaran dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qissatul hijrah. Ya, kisah tentang masalah hijrah. Wa fiha minal fawaidi wal ibari. Ya, di dalam kisah hijrah tersebut terdapat banyak faedah-faedah. Ya, terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha, yang tidak diketahui oleh sebahagian besar orang-orang yang membaca dari sirah tersebut, dari hijrah. Ya, jadi sebelum jauh, Syekh di sini rahimahullahu taala ingin mengangkat satu tema, ya,
mengangkat satu pembahasan seputar masalah hijrah. Ya, seputar masalah hijrah. Tapi kita tahu bersama bahwa akan datang nanti di kitab sirah yang setelahnya bahwa pelajaran-pelajaran, ya, faedah-faedah, renungan-renungan yang bisa dipetik di peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu banyak sekali. Tapi di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala ingin mengangkat satu pembahasan, ya, seputar hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Apa itu? Kita lihat. Jadi kata beliau, kisah tentang hijrah ini terdapat pelajaran di dalamnya, ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Walakin muradun al-ana mas'alatun min masailiha. Ya, akan tetapi maksud kami sekarang ini adalah sebuah pembahasan dari pembahasan hijrah tersebut. Wahia, yaitu ini nih titik yang mau ditekan oleh penulis rahimahullah. Anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir. Ya. Perhatikan. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa hijrah itu ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kita sebentar akan sebutkan ya bahwa hijrah itu sebuah ibadah yang sangat besar. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an kadang digandengkan antara keimanan dan hijrah. Ya. Dan sebentar kita akan jelaskan hijrah dalam istilah syar'i ada dua. Ada hijrah yang bermakna umum dan ada hijrah yang bermakna khusus. Kita baca dulu kisahnya. Baik. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kata Syekh di sini, di antara sahabat Nabi, ya, ada yang tidak ingin berhijrah. Ya, tidak mau. Kenapa tidak mau? Kata Syekh, min ghairi syakkin fid din. Dia tidak mau berhijrah bukan karena ragu akan agamanya. Ya. Wa tazyini dinil musyrikin. Bukan karena menganggap baik agama orang-orang musyrikin. Walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Akan tetapi di antara sahabat yang tidak mau berhijrah ini alasannya karena cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, wal watan, cinta kepada tanah air. Iya, cinta kepada tanah air. Ini dulu pahami. Iya, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, ada yang enggan, tidak mau ikut bersama Nabi SAW hijrah, padahal ini perintah. Iya, perintah Nabi SAW, perintah Allah agar Nabi dan para sahabatnya meninggalkan Mekah, sebab Mekah di waktu itu dominan, ya, dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Maka ketika seseorang tidak bisa menampakkan agamanya, dia tidak bisa mengamalkan agama di negeri tersebut, maka kewajiban dia berhijrah, ditinggalkan negeri. Iya. Nah, peristiwa itu ada sahabat Nabi SAW yang tidak mau pergi. Iya. Alasannya cinta keluarga. Iya. Iya, kita tahu bersama ya, meninggalkan kampung halaman itu berat. Iya. Meninggalkan kampung halaman apa? Itu berat. Apalagi negeri atau tempat yang kita mau datangi tidak tahu apa nanti sampai di sana dikerja, apa yang mau dikasih makan keluarga kalau kita berhijrah, ya, apa pekerjaan, tidak ada. Makanya hijrah itu subhanallah perkara yang berat.
Di antara sahabat ini ada yang tidak mau ikut. Ya, alasannya ini mahabbatan lil ahl, masih ada keluarganya. Ya, mungkin masih ada keluarganya musyrik. Cinta keluarganya, ada sawahnya. Ya. Dia tinggal di Takalar, tiba-tiba suruh pindah ke Pangkep misalnya. Oh, sawahnya di sini. Berat. Cinta tanah airnya. Taib. Alhasil, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang tidak mau berhijrah ini alasannya bukan karena ragu tentang agama Islam, bukan ragu tentang ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ragu tentang itu ya sudah, orang-orang musyrik, kafir berarti. Tapi alasannya hanya perkara apa? Duniawi saja. Taib. Ketika sahabat ini tinggal di Mekah, tidak ikut bersama Nabi ke Madinah, apa yang terjadi? Kata Syekh, falamma kharaju ila Badrin kharaju ma'al musyrikin karihin. Ketika mereka keluar di perang Badar, ya, terjadi perang Badar, mereka para sahabat yang tidak berhijrah ini keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan karihin. Mereka dipaksa. Ya, otomatis harus ikut. Ini peperangan sahabat Nabi dan para sahabatnya dari Madinah, ya, melawan orang-orang musyrikin yang berada di mana? Di Mekah. Otomatis kaum muslimin yang ada di Mekah ini harus ikut barisannya siapa? Orang-orang musyrikin. Sebab mereka karihin, terpaksa ini. Terpaksa. Baik, kata Syekh, faqutila ba'duhum birrami warrami la ya'rifuhu. Maka ketika peperangan sedang berlangsung, ya, di antara sahabat ini yang tidak berhijrah tadi itu ada yang terbunuh oleh bidikan, oleh tombak, ya, panah, dan yang membidiknya ini adalah kaum muslimin sendiri. Paham ya? Kan mereka ada di barisan orang musyrikin. Ya, ketika terjadi peperangan di perang Badar, ya, kaum muslimin menyerang orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, ternyata sebahagian, ya, kaum muslimin ini ada yang terbunuh. Siapa yang membunuh? Kaum muslimin sendiri. Ya, kenapa bisa dibunuh? Ya, kita tidak tahu, karena mereka ikut di barisan orang-orang musyrikin. Ya, makanya kata Syekh di sini, faqutila ba'duhum birrami. Sebagian sahabat itu yang tidak ikut berhijrah itu mereka terbunuh, tertombak. Warrami la ya'rifuhu. Sementara sahabat yang menombak, yang membunuh ini, dia tidak tahu. Ternyata itu kaum muslimin. Ya. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim. Ketika para sahabat mendengarkan, ya, bahwa di antara korban perang Badar ada si fulan dan si alan, yaitu kaum muslimin, syaqqa alaihim, mereka pun merasa berat. Yang membunuh merasa berat. Kenapa? Dia bilang, qatalna ikhwanana, kita rupanya telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ya. Jadi sahabat yang tidak sengaja ini, dia tidak tahu bahwa yang dia bunuh ini adalah kaum muslimin, dia merasa berat. Ya, wah, kita membunuh ini, ternyata yang dibunuh bukan orang musyrikin, bukan orang kafir, tapi ternyata yang terbunuh adalah sahabat Nabi SAW sendiri, karena mereka ikut terpaksa di barisan siapa? Orang-orang kufar Quraisy. Maka sahabat ini mengatakan, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ya, di peristiwa ini fa'anzalallahu ta'ala al-ayah, maka Allah menurunkan ayat, ya, surah An-Nisa ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-100. 3 ayat turun.
Kata Allah Subhanahu wa taala yang terkait tentang orang-orang yang tidak berhijrah, ya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang malaikat itu, yang malaikat mewafatkan dalam keadaan menganiaya mereka, diri mereka sendiri. Jadi kata Allah, saya ulangi, innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Siapa ini? Ini yang terbunuh ini, sahabat yang tidak berhijrah ini ikut berperang, ternyata dibunuh. Meninggal dalam keadaan dia terzalimi, dia zalimi, bukan terzalimi, dia zalimi dirinya sendiri. Ya. Kemudian malaikat bertanya, qalu fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ya, maksudnya ayat ini, apa yang membuat kalian tidak mau berhijrah? Ada apa dengan kalian? Ya. Mereka menjawab, ya, disebutkan dalam ayat, qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ard. Kami dahulunya adalah orang yang tertindas di negeri Mekah. Maksudnya karena ikut bersama dengan pasukan orang-orang musyrikin, terpaksa mereka ditindas. Maka para malaikat berkata kepadanya, iya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya, bukankah bumi Allah itu luas yang harusnya, ya, kalian berhijrah dengannya? Faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira, maka tempat kembali mereka, ya, adalah neraka jahanam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah, minar rijali wan nisa, dari kalangan lelaki, para wanita, wal wildan, anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka itu tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan apa, petunjuk. Faulaika asallahu ayyafu anhum, ya, maka semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Apa yang dipetik oleh ingin Syekh rahimahullah tekankan di dalam peristiwa ini, bahwa ada sahabat yang tidak ikut berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Setelah itu dia terbunuh, dan yang membunuh sendiri adalah kaum muslimin. Ya, kita baca keterangan Syekh rahimahullah ta'ala. Kata beliau, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla sahabati qatalna ikhwanana alima annahu law balagahum anhum kalamun fid din atau kalamun fi tazini lil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Kata Syekh, maka siapa saja yang memperhatikan kisah mereka ini dan merenungkan perkataan sahabat, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita, maka dia mengetahui bahwa seandainya sampai ucapan ragu terhadap agama Islam atau ucapan yang mendukung agama orang-orang musyrikin dari sebagian sahabat yang tidak ikut hijrah itu sampai kepada sahabat yang membunuh, niscaya para sahabat itu tidak akan berkata kita telah membunuh saudara-saudara kita. Ya, sahabat itu dia tidak akan bilang kepada sahabatnya yang lain kita telah membunuh saudara-saudara kita. Ini menunjukkan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang yang tidak berhijrah padahal dia wajib berhijrah, ketika dia tinggalkan hijrah, maka tidak dikatakan dia murtad atau keluar dari Islam, tapi meninggalkan hijrah itu dia masih dianggap sebagai kaum muslimin,
Hanya sahabat mengatakan qatalna ikhwanana, kami membunuh saudara kami. Ya, makanya kata Syekh di sini seandainya sampai ucapan kepada sahabat yang membunuh bahwa ternyata dia tidak mau berhijrah dikarenakan membela orang-orang musyrikin, nah, mereka tidak akan bilang kami membunuh saudara kita. Kenapa? Sebab kalau membela agama orang-orang musyrikin, dia membenarkan agama orang-orang musyrik, nah itu kekufuran. Berarti dia berada di barisan orang-orang musyrikin. Tapi karena ini dia terpaksa tidak mau berhijrah karena cinta tanah air, karena cinta harta, cinta keluarga, ya, maka dia tidak dikatakan dia keluar dari keislaman. Ya, asyahid, ya, yang ingin dipetik pelajaran di dalam peristiwa ini, apa yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Tapi saya baca dulu ya, sebentar saya simpulkan. Iya. Fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum ma hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dzalika kufrun ba'da al-iman bi qoulihi ta'ala. Karena sungguh Allah telah menjelaskan kepada mereka ketika mereka berada di Mekah sebelum hijrah bahwa ucapan-ucapan itu semuanya adalah kekufuran setelah keimanan. Ya. Bi qoulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali siapa yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Wa ablagha min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim, yang lebih jelas daripada ayat di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tentang mereka. Fa innal malaikata taqul, karena malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, bagaimana dengan keadaan kalian ini? Ya, apa yang membuat kalian tidak berhijrah? Walam yaqulu, para malaikat tidak bertanya kaifa tasdiqukum. Ya, malaikat tidak mengatakan dahulu kami adalah, atau malaikat tidak bertanya bagaimana tentang pembenaran kalian atau kalian telah berdusta, tidak. Maka walam yaqulu kadzabtum, malaikat tidak mengatakan kalian berdusta, mithla ma yaqulu Allah wal malaikatu lil mujahidi alladzina yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Ya, para malaikat tidak berkata kalian telah berdusta seperti yang dikatakan oleh Allah dan malaikat kepada mujahid yang berkata kutiltu, ya, aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Ya, fa yaqulullahu kadzabta, lalu Allah berfirman kamu berdusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta, malaikat juga berkata kamu telah berdusta. Bal qatalta liyuqal jari'un, akan tetapi ya kalian berperang, ya, kalian ikut berperang agar disebut sebagai jari, pemberani. Wa kadzalika yaquluna lil alim wal mutasaddiq, demikian pula yang mereka katakan kepada si alim dan orang-orang yang bersedekah. Ya, kadzabta, Allah dan para malaikat mengatakan kamu dusta. Bal ta'allamta liyaqal alimun wa tasaddaqta liyaqal jawadun. Ya, bahkan engkau menuntut ilmu, belajar agar disebut sebagai seorang alim. Ini semua niat-niat yang tidak benar, ya. Kemudian demikian pula al-mutasaddiq, orang yang dermawan, rajin bersedekah, ternyata dia bersedekah agar disebut sebagai orang yang dermawan. Wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya, adapun mereka-mereka ini, yaitu para sahabat tadi yang tidak berhijrah, falam yukadzibuhum, para malaikat tidak mendustakan mereka. Artinya alasan mereka benar, bahwa yang membuat mereka tidak mau berhijrah, ya, yang membuat mereka tidak mau meninggalkan kota Mekah bukan karena membenarkan agama orang-orang musyrikin, ya, bukan ragu tentang agama Islam, ya, bukan bimbang tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada tanah air, ya, tempat kelahiran, maka dibenarkan. Kata Syekh, wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahili al ayatul lati ba'daha wa hiya qauluhu ta'ala, ya, dan lebih jelas lagi bagi orang yang tahu dan yang tidak tahu, yaitu tentang ayat yang datang setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illal mustadha'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan ar-rijal, laki-laki, maksudnya yang sudah tua, wan nisa, demikian pula dari kalangan perempuan, wal wildan, anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka memang tidak mampu berhijrah, wala yahtaduna sabila, dan dia tidak tahu jalan. Ini diperkecualikan. Taib. Fahada, kata Syekh, fahada awdahu jiddan. Saya baca dulu semua ya, sebentar kita simpulkan apa maksudnya. Fahada awdahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Maka ini sangat jelas, ya, sangat jelas sekali bahwa mereka, ya, yang tidak hijrah karena alasan itu tadi, cinta kepada keluarga, cinta kepada tanah air, ya, kharaju minal wa'id, mereka tidak termasuk ke dalam ancaman, ya, yang disebutkan di akhir surah An-Nisa itu tadi, falam yabqa syubhatan, maka falam yabqa syubhatan, maka sudah tidak tersisa lagi syubhat baginya. Lakin liman talabal ilmi, akan tetapi bagi siapa yang belajar ilmu, bi khilafi man lam yatlubhu, berbeda halnya dengan orang yang tidak belajar. Bal qala Allahu fihim, bahkan Allah berfirman tentang mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ya, mereka itu tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada jalan kebenaran. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala, ya, barang siapa yang memahami peristiwa ini dan peristiwa sebelumnya, maka dia akan paham tentang ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, laisal imanu bittahalli, ya, keimanan itu bukan hanya sekedar bergaya-gaya, berhias-hias, wala bittamanni, keimanan itu bukan hanya sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathul a'malu, akan tetapi keimanan itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati yang dibuktikan oleh amalan-amalan, ya. Walidzalika qauluhu ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u, ya, kepadanya lah, ya, kepada Allah lah, ya, perkataan-perkataan yang baik itu akan naik dan amalan-amalan soleh akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau diterjemahkan lurus begitu saja, ya, saya pikir antum tidak paham, ya, dari peristiwa yang kelima ini tentang hijrah. Apa yang Syekh rahimahullah ta'ala ingin tekankan di dalam kisah ini, ya, saya kasih globalnya dulu ya, sebentar kita ini simpulkan. Apa yang Syekh ingin tekan di sini, antum perhatikan. Jadi di awal yang saya baca tadi, Syekh bercerita bahwa banyak faedah, ya, dan banyak pelajaran yang dipetik seputar kisah hijrah, ya, hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi yang beliau tekankan di sini satu pembahasan. Apa itu? Di antara sahabat, ya, Nabi SAW ada yang tidak ikut bersama Nabi berhijrah, ya. Dan sahabat yang tidak ikut bersama Nabi berhijrah ini, ya, dia bukan ragu tentang Islam, bukan.
bukan ragu tentang agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, dan bukan pula membenarkan orang-orang musyrikin, bukan. Seandainya itu alasannya dia tidak berhijrah, sudah, berarti kamu bukan apa? Bukan kaum muslimin, berarti kamu berada di barisan orang-orang musyrikin. Tapi sepakat bahwa yang tidak berhijrah ini adalah kaum muslimin. Ya, alasannya apa? Kenapa tidak berhijrah? Itu tadi 3: cinta kepada keluarga, masih ada sebagian keluarganya masih musyrik; cinta kepada al-mal, hartanya, sebagian persawahan, sebagian perkebunan ada di Mekah, tidak ada di Madinah. Ya, cinta kepada tanah air. Itu yang membuat mereka tidak mau berhijrah. Syekh ingin tekankan bahwa keimanan itu, keimanan itu bukan hanya sedar mengaku-ngaku, seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun dia. Dia akan mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan di atas segalanya. Makanya ketika sahabat ini terbunuh, yang tidak berhijrah ini, turun ayat. Peristiwa turunnya ayat ini, Allah katakan zalimi anfusihim, mereka ini menzalimi dirinya ini yang tidak berhijrah. Fima kuntum, ada apa dengan kalian ini? Alam takun ardullahi wasi'ah. Jadi mereka bilang, ya Allah, kunna mustad'afina fil ard, kami ini lemah, tidak sanggup untuk berhijrah. Allah bilang, alam takun ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah. Makanya mereka diancam, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Tapi ada yang dikecualikan, kecuali memang punya uzur, illal mustad'afin, kecuali yang lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal wildan, anak-anak. Kalau mereka tidak berhijrah wajar, sudah tua misalnya, perempuan wajar, dia tidak tahu. Tapi kalau selain daripada itu tidak ada uzur. Maka ketika ada perintah berhijrah, maka kewajibannya para sahabat adalah mengikut kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di antara sahabat ada yang tidak mau berhijrah. Maka di sini yang ditekankan oleh Syekh rahimahullah taala adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di akhir yang kita baca tadi, bahwa laisal imanu bitahalli. Keimanan itu bukan hanya sekedar gaya-gaya, wala bitamanni, bukan hanya sekedar angan-angan. Akan tetapi keimanan itu apa? Walakin bi syai'in waqara fil qulub, sesuatu yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Artinya kalau memang kalian benar-benar beriman, kenapa tidak mengikut bersama Nabi SAW untuk berhijrah? Itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Maka dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengaku dirinya beriman, orang yang mengaku dirinya berada di atas keislaman, orang yang mengaku dirinya mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar gaya-gayaan, tapi ada sesuatu yang diyakini, ada sesuatu yang diamalkan, bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi pengamalan. Seperti itu maksudnya. Jelas ya? Jadi orang Islam itu, keimanan itu, keislaman itu, bukan sekedar apa? Mengaku. Bukan hanya sekedar kami ini muslim, kami ini ahli sunnah, kami ini berada di atas manhaj salaf, ahli sunnah, tapi tidak belajar. Berarti pengakuan. Laisal imanu bitamanni, keimanan itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan,
Ya, wala bitahalli, bukan sekedar berhias-hias. Jangan kita lihat orang pakaiannya sudah jubah, sudah songkok, berjenggot, asli nami ini. Belum tentu. Ya, harus diyakini. Agama itu sesuatu yang harus diyakini. Ya, dengan keyakinan seseorang, apa yang diyakini muncul dari amalannya, apa yang diamalkan. Ya. Tapi kalau misalnya orang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salat saja tidak. Ya, kewajibannya kepada Allah dia telantarkan. Ya, kenal agama saja tidak, padahal ngaku dirinya sebagai apa? Islam. Ini apa? Keimanan yang tahalli wa tamanni, hanya sekedar angan-angan. Ya, makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara misi utama iblis, ya, di antara godaan utama syaitan untuk menyesatkan manusia adalah membuat manusia itu banyak berangan-angan. Ya, cita-citanya tinggi tapi tidak mau apa? Tidak mau berusaha. Angan-angannya menjulang tinggi di langit tapi tidak ada usaha. Itu godaan iblis di antara yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan iblis, wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya, betul-betul aku akan menyesatkan mereka manusia, anak cucu Adam, dan aku akan membuat mereka banyak berangan-angan. Ya, banyak berangan-angan. Makanya Allah sebutkan tentang Yahudi dan Nasara, mereka itu klaim hanya angan-angan. Kemarin kita sudah selesai ya di Masail Jahiliyah. Ya, di antara sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka itu adalah orang yang banyak angan-angan tapi tidak ada amalan. Iya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Iya, mereka mengatakan tidak ada itu yang masuk surga, yang akan masuk surga kecuali Yahudi. Orang-orang Nasara juga mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Nasara. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan nahnu abana'ullahi wa ahibba'uh. Ya, mereka bilang kita ini adalah abana'ullah, orang-orang yang terdekat di sisi Allah, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Itu apa itu? Angan-angan. Sebab Allah katakan apa? Tilka amaniyuhum. Itu mereka itu hanya berangan-angan. Ya, kata Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, sampaikan kepada mereka Muhammad, datangkan buktinya. Ya, kalau memang benar-benar kalian apa? Jujur, buktikan. Ya, tidak boleh sekedar angan-angan. Dia mengklaim dirinya hanya dia yang akan masuk ke dalam surga, sementara tidak ada apa? Tidak ada ibadah. Ya, sedangkan orang yang beribadah saja tidak ada jaminan, bagaimana lagi kalau hanya sekedar apa? Angan-angan. Nah, makanya di antara misi utama syaitan adalah membuat manusia itu apa? Berangan-angan. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, dibuat mereka berangan-angan. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, keimanan harus dibenarkan dengan amalan. Ya, mengaku kita berada di atas agama, pelajari. Mengaku kita cinta kepada sunnah Nabi SAW, dipelajari, diamalkan. Bukan saja sekedar pengakuan. Ya, bukan sekedar apa? Pengakuan. Sebab pengakuan itu adalah sesuatu yang tidak dianggap kecuali harus dibuktikan. Ya, makanya saya ulangi di surah Al-Imran, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, ya, yang disebut ayat itu dengan ayatul mihna, ayat ujian. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, jadi orang-orang Yahudi mengaku dia yang paling dicintai oleh Allah, dia yang paling dekat dengan Allah. Ya, dia adalah orang yang akan mendapatkan surga Allah.
Ya, dalam ayat dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ya, ikuti Muhammad. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, syarat orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak mau mengikuti Nabi, berarti itu hanya sekadar apa? Angan-angan. Ya, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah berangan-angan terlalu jauh mau masuk ke dalam surga. Ya. Tapi tidak ada apa? Tidak ada pengamalan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini kadihun. Ya, kadih itu bekerja keras. Ya, bersusah payah. Ya, harus ada pengorbanan menuju kepada Tuhanmu, dan setiap kadahan famulaki, setiap kerja keras, setiap upaya itu engkau akan jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau selamat, ya, ingin masuk ke dalam surga, ingin selamat dari api neraka, harus ada apa? Harus ada pembuktian, harus ada amalan. Ya, harus ada pengorbanan. Ya, kun rajulan rijulu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Ya, jadilah kamu seorang laki-laki yang kakinya menancap kuat di bumi, tapi cita-citanya menjulang tinggi di langit. Jadi boleh ada cita-cita, boleh seseorang ada angan-angan, tapi harus disertai dengan apa? Perjuangan. Ya, makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semangat di dalam bermajlis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kenali agama, niscaya seorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan itu bukan hanya sekedar penampilan, keimanan itu bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi keimanan itu adalah sesuatu yang diyakini, bercokol di dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Laisal imanu bitamanni, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, keimanan bukan sekadar berhias, bukan sekadar bergaya-gaya, wala bitahalli, ya, akan tetapi keimanan itu walakin bisyai'in ma waqara fil qulub, sesuatu yang bercokol di dalam hati, wa saddaqathul a'mal, dan dibenarkan oleh lisan. Taib. Jadi ini yang ditekankan oleh Syekh rahimahullah taala di poin yang kelima ini seputar masalah hijrah. Taib. Di peristiwa hijrah ini, ya, ada dua ya pembahasan tentang masalah hijrah. Jadi hijrah itu ada dua maknanya. Hijrah itu kata Syekh rahimahullah, al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Ya, asal makna hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Ya, itu hijrah. Dan kadang hijrah itu makna khusus, kadang hijrah lebih umum. Ya, hijrah maknanya adalah berpindah dari hal yang jelek-jelek menuju kepada hal yang baik. Ya, makanya sering kita dengar, ayo berhijrah. Ya, kalau kita dengar orang ayo berhijrah, oh iya tahu sudah berhijrah mi. Apa maksudnya itu sudah berhijrah mi? Apa bukan dari negara barat pindah ke Indonesia? Bukan. Maksudnya itu hijrah mi, dulunya mungkin apa? Orang yang tidak taat kepada Allah, setelah itu apa? Taat. Dulunya misalnya peminum, dia tinggalkan. Dulunya misalnya khamar, tinggalkan. Dulunya misalnya judi, tinggalkan. Nah, itu hijrah namanya. Meninggalkan yang buruk menuju kepada kebaikan. Nah, hijrah yang bermakna umum ini ada tiga. Ada hijrah meninggalkan tempat, ya, maksudnya kampung halaman. Ada hijrah meninggalkan kebiasaan buruk, dan ada hijrah meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Itu tiga hijrah. Ya, kalau orang mengaku berhijrah, kalau misalnya dulunya ada kawan-kawannya yang buruk, dia tinggalkan. Nah, itu hijrah namanya. Ya.
ada kebiasaan buruk dahulunya dia tinggalkan, namanya hijrah. Ya, jelas ya, itu masuk semua di dalam makna apa? Berhijrah. Tapi dalam Al-Quran ketika ada kata-kata hijrah, maka yang dimaksudkan itu ketika ada ayat yang menjelaskan tentang hijrah, maka yang dimaksudkan itu hijrah yang pertama tadi, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Ya, apa hukum berhijrah? Insyaallah kita akan jelaskan nanti. Atau apa hukum tinggal bersama di negeri kafir? Ya, ini ada rincian-rincian di kalangan para ulama. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita bahas. Tapi saya kira cukup dulu di poin yang kelima ini. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.